Santapan Harian Rabu 12 Juli 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ester pasalnya yang pertama. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, saat ini di dalam pertelutan, kami masuk dalam terang-Mu yang kudus, dan kami siap untuk menerima kebenaran sabda-Mu. Bimbinglah kami, ya Roh Kudus. Amin. Ester 1 ayat 9-20. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ke-7, ketika Raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Setar, dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti, sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, ke-7 pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang? Karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh sida-sida. Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu. Maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Sahabat Santapan Harian, di dunia ini pemegang kekuasaan pastilah disegani. Hal ini terlihat jelas pada Ahasiweros, raja penakluk yang menguasai 127 daerah.
Untuk menunjukkan kebesarannya, ia mengadakan perjamuan selama 180 hari di hadapan para bangsawan dan pembesar daerah kekuasaannya, serta perjamuan selama 7 hari di hadapan seluruh rakyatnya. Demikian pula istrinya, Ratu Wasti. Pada puncak perayaan, Ahasuerus berhasrat mempertontonkan kecantikan istrinya kepada semua orang. Sayangnya sang ratu menolak. Raja pun marah dan menurunkan Ratu Wasti dari kedudukannya di dalam kerajaan. Tidak disebutkan alasan mengapa Ratu Wasti menolak permintaan raja. Akan tetapi, perkataan penasehat raja menunjukkan bahwa persoalan Ratu Wasti berkaitan dengan otoritas. Sikap Wasti dimaknai sebagai penolakan terhadap otoritas yang dimiliki oleh raja dan para laki-laki di kerajaan Persia. Maka keputusan raja pun dilaksanakan untuk menunjukkan bahwa dialah pemegang otoritas di seluruh kerajaannya. Allah memberikan otoritas atas ciptaan kepada manusia, otoritas atas wilayah, penduduk, dan pemerintahan kepada raja, juga otoritas atas anak-anak kepada orang tua. Otoritas tersebut tidak boleh dijalankan dengan semena-mena. Setiap orang mesti menampilkan, pertama, otoritas Allah yang penuh hikmat. Kedua, kasih-Nya yang melindungi, menyelamatkan, dan mengampuni. Sebab setiap orang percaya adalah perwakilan Allah yang dipanggil untuk menghadirkan Allah melalui otoritas yang dipercayakan kepadanya. Kita adalah wakil Allah. Karena itu, ketika kita menjalankan otoritas di dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, gereja, dan pemerintahan, kita perlu waspada agar tidak memakai cara yang kasar, penuh kemarahan, dan mementingkan diri sendiri, apalagi merendahkan orang lain. Kita harus menjalankan otoritas dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. Di balik otoritas yang kita jalankan, nama Tuhan dipertaruhkan. Mari kita berdoa. Kami meneladan kerendahan hati Yesus ketika kami melayani Bapa Surgawi dengan cara melayani sesama. Kebaikan hati Yesus memampukan kami melihat keindahan yang menakjubkan dari suatu sikap yang bersedia mengesampingkan kepentingan diri demi memenuhi kebutuhan orang lain. Di dalam damai kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.